lagi proses, dia udah bilang saya sama teman-teman, kayaknya lo habis ini dulu, tapi lo harus selesai dulu tanggung jawabnya di album ini. Dia sebutin nggak sakit bahwa jadi ya seperti yang dia bilang di sosmed itu. Ya, mungkin kalau alasan tepatnya mesti tanya ke orangnya, karena kan kita nggak di dalam kepalanya dia. Tanya tapi berapa lama? Ada beberapa bulan yang lalu tuh ya, sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Dia bilang, ya kita bahwa kayaknya dia punya kehidupan yang dia udah banyak lah yang dia capai bareng-bareng sama kita, nggak bisa bareng-bareng lagi. Terus ya itu kira-kira segitu lah. Kabarnya dia hijrah kemarin gitu. Nah itu tadi yang aku bilang, kalau yang kayak gitu dia tanya langsung sama ininya, kita nggak berhak gitu kayaknya buat ini soalnya. Dari yang sendiri sempat kaget nggak sih waktu berdasi keluar gitu? Kalau dibilang kaget sebenarnya kalau kaget ya, kalau intinya adalah kaget sebenarnya enggak, karena di dalam sebuah band itu yang kita tahu perjalanannya, hal ini kan udah terjadi berulang kali. Jadi nggak gampang untuk tetap bisa tertarik melakukan hal yang sama selama puluhan tahun, nggak gampang. Kadang-kadang harus ada apa ya? Kayak harus ada yang benar-benar jadi alasan gitu untuk tetap melakukan hal ini. Jadi kalau kaget sih sebenarnya enggak, karena itu bisa terjadi ke siapa aja. Bisa jadi kayak Lukman gitu. Sebenarnya Lukman juga ada masanya di mana dia kayak masih mau ngerjain ini apa enggak ya gitu. Masih mau ngerjain musik apa enggak, masih atau mau ngerjain yang lain. Kayak David juga masih mau ngerjain musik apa enggak. Termasuk saya sendiri juga kan dalam belasan tahun itu ada aja masanya di mana kayak apakah ini yang akan saya kerjain sampai tua, atau ada hal lain yang mau saya kerjain, atau bisa mungkin sambil atau enggak. Itu sering kayak begitu. Dan kayaknya bukan cuma di band kita aja, tapi di band yang lain juga ada masalah-masalah kayak begitu. Dan bukan di pekerjaan kita doang, mungkin di pekerjaan yang lain juga ada masalah gitu. Jadi kalau kaget sih nggak terlalu kaget. Kalau sayang sih ya sangat sayang, menyayangkan. Tapi sempat takut gak sih kepada promosi? Tapi sempat takut gak sih berpengaruh kepada promosi nantinya mungkin dengan tidak adanya musik? Sebenarnya kalau masalah promosi itu yang kita pikirin kemarin ya. Jadi kenapa kita nggak ngomongin dari 6 bulan yang lalu? Karena kita nggak pengen itu jadi yang digembar-gemborkan di album baru ini. Karena kita termasuk Ugi juga. Pada saat saya bilang kita tuh termasuk Ugi ya. Kita nggak pengen hal itu terlalu dibesar-besarkan. Jadi kayaknya kesannya untuk menopang si album baru ini gitu. Jadi memang sengaja kita selesaikan dulu albumnya, itu juga selesaikan album, selesaikan launching, udah selesai launching baru akhirnya kita album. Dan kalau konflik itu nggak ada sama sekali sih, karena memang orangnya dia kan tenang orangnya. Maksudnya, kalau konflik kita mesti bisa bedain. Maksudnya kalau konflik pribadi nggak pernah ada, konflik teknis sering banget kita berempat gitu. Teknis, ini kayaknya mestinya bagian sini jangan ke melodi dulu gitu. Tapi kalau konflik yang dimaksud tadi nggak ada sama sekali. Dari 6 bulan yang lalu sampai kemarin selesai mastering pun dia sangat menjaga kayak masih ada di sini, kayak nggak terasa ada yang ya. Apalagi karena kan kita tuh ambil libur dari tahun baru sampai album ini selesai kemarin, memang ya. Jadi memang nggak kerasa kalau masalah itu, karena kan nggak ada manggungnya dan orang juga nggak bisa melihat juga. Jadi sebenarnya kalau di dalam produksi dia masih sangat menjaga komitmennya gitu. Tapi kan bukan sebuah Ada kayak tadi gue bilang, kalau di panggung tuh kelihatannya mungkin kayak pemain rhythm, tapi ada di belakang itu dia kerjain kayak setiap kali kita sound check pasti yang di depan Evo Arti yang di sampingnya Evo Arti ada juga, karena dia engineer-nya gitu. Dia nanti walaupun sebenarnya tugas Evo tapi dia mengawasi gitu. Nah itu celah itu kita mesti isi dengan
satu mungkin kayak mempercayai 100% sama FOH-nya ataupun ada penggantinya ya yang memonitor FOH. Itu satu-satunya kekhawatiran. Ini gue warna kuning Di mixing ya udah nggak tahu dia masih mau mixingin album kita ke depan apa enggak, kita nggak tahu karena kan waktunya dia juga pasti dia punya jalan sendiri gitu, terus kekhawatiran berikutnya ini teknologi tadi yang kita akhirnya kita juga harus yang tadinya kita bagi-bagi tugas yang tugasnya gitu ya akhirnya kita harus ambil alih lagi, kita harus perdalami gitu, apa yang selama ini dia kerjain kita bagi 3. Itu sih kekhawatiran yang paling besar nih teknis. Kekhawatiran yang memang harus diterima gitu. Jadi kita udah siap lah gitu, misalnya siap jalan bertiga, siap musimnya bertiga, apapun dampaknya nanti ya jalanin karena kita nggak punya pilihan lagi. Itu pasti teknis yang awal diomongin ya, masalah pengganti, karena pengganti itu bukan cuma karena kan kita jalan album habis itu langsung main ya, pasti pertama kali lah bagian lu siapa yang mainin gitu kan gitu. Nah itu pertama kali diomongin adalah ya maksudnya wajarnya ataupun wise-nya adalah satu tidak secepatnya untuk mencari itu, karena yang pasti secepatnya mencari orang yang menggantikan perannya gitu. Nah kayak kata-kata pengganti itu kan kesannya kayak member baru gitu. Dan untuk sampai saat ini sih member baru itu susah ya untuk menambah itu. Walaupun kalau bagus itu kayak misalnya ada warna baru ya bagus, tapi untuk sampai saat ini tuh kayak belum kepikiran ke sana. Yang kita pikirin itu adalah karena ini album baru, apa yang dia kerjain itu juga masih fresh gitu. Kayak misalnya di lagu-lagu di album baru ini apa yang dia isi segala macam itu masih fresh. Jadi kita konsen ke orang yang menggantikan apa cara mainnya dia di live. Karena kayak pemain pengganti itu misalnya adalah orang yang bisa menggantikan si isi kepalanya gitu untuk kontribusi di itu belum sih sampai saat ini. Kalau ada yang hilang ya pasti ada yang hilang ya. Maksudnya karena sekian lama istilahnya kayak itu tadi saya bilang ada punya seseorang yang percaya sama apa ide gila apapun yang kita keluarkan dari kepala gitu. Ini oke, gue percaya gue apa istilahnya jalanin sama-sama. Tapi ya gimana ya? Setiap orang pasti punya tujuan akhir mau ngapain. Kayak tadi saya bilang mungkin ada bosan di pekerjaan dengan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Jadi ya kalau memang harus begini jalannya ya gitu. Saya tahu cerdas kayak gimana segala macam. Jadi itu bisa nggak tahu kenapa bisa sangat terjaga. Jadi nggak kayak merasa ditinggalkan, nggak kayak merasa apapun juga. Jadi bener-bener normal banget sih yang terjadi di belakang itu, walaupun dia bilang kayaknya abis album ini nggak bisa jalan bareng lagi, tapi yang terjadi di belakang itu kayak masih ada di base camp, masih bantu ngecat ini, ngobrol pun masih ya dialah gitu, masih ngecat motor, masih ya gitu-gitu, masih itu. Cuman ya itu tadi saya bilang mungkin setiap orang punya titik dimana pengen kehidupan yang ini ya, pengen kehidupan yang ini ya. Apapun itu keputusan dari setiap member dari Noah yang ingin ada kehidupan baru, dari mulai Reza kan kita hormati itu, dari mulai Uki juga kita hormati itu. Mungkin kita bisa anggap kayak mungkin dia lagi libur atau mungkin dia lagi apa gitu kan. Apapun itu kita masih tertarik di musik ini, dan kalau suatu saat mereka juga istilahnya tertarik lagi, kita tetap ya semua kemungkinan tetap ada. Welcome, pintu terbuka ini selalu rumah buat mereka untuk berkreasi sampai kapanpun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.